Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ananda semuanya? Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dalam kesempatan ini kita akan membahas materi akuntansi dasar untuk KD 3.10 dan 4.10 ya. Sebelum kita masuk ke materi pembelajaran kita, ada baiknya kita perhatikan dulu bagian materi pembelajaran yang akan kita bahas dalam pertemuan kali ini. Materinya adalah dimulai dari karakteristik proses penyesuaian. 2. Penyusunan jurnal penyesuaian. 3. Buku besar setelah penyesuaian. Yang keempat, neraca saldo setelah penyesuaian. Ini akan kita bahas dalam pertemuan kali ini ya. Jadi termasuklah dia di sini beban dibayar di muka ya, pendapatan terima di muka, akrual pendapatan, beban penyusutan, dan akrual beban. Jadi inilah akun-akun nantinya yang memerlukan penyesuaian. Ini akan kita bahas nanti ya. Baiklah, kita akan mulai dari materi pertama mengenai karakteristik proses penyesuaian. Akuntan berasumsi bahwa masa ekonomi suatu perusahaan dapat dibagi ke dalam periode waktu, misalnya bulan, triwulan, semester, dan tahunan. Sehingga perusahaan biasanya menggunakan periode waktu ini dalam menyusun laporan keuangan. Makanya laporan keuangan ada yang membuat per bulan, ada per triwulan, ada juga per semester ataupun tahunan. Jadi kalau tahunan biasanya mereka buat di akhir tahun per 31 Desember setiap tahunnya. Untuk konsep, kita menggunakan dua konsep. Yang pertama konsep akrual ya, yang kedua konsep cash ya, akrual basis dan cash basis ya. Untuk akrual basis ini adalah konsep akuntansi yang mengharuskan pendapatan dan beban ini dilaporkan pada periode yang tepat dengan mengacu pada International Financial Reporting Standard. Jadi ini mengharuskan penggunaan akuntansi berbasis akrual. Jadi istilahnya di sini apabila terjadi pendapatan ya, kita harus catat di periode pada saat pendapatan itu kita terima. Jadi seandainya kita terima pendapatan di tahun 2020, maka kita harus laporkan dia di laporan laba rugi di tahun 2020 ya. Itu maksud dari konsep akrual ya, akrual basis ya, bahwa pencatatan pendapatan ya dicatat dalam laporan laba rugi pada periode saat pendapatan tersebut dihasilkan. Sedangkan beban ini akan dilaporkan pada periode yang sama dengan pendapatan yang terkait dengan beban tersebut. Jadi konsep ini kita sebut sebagai konsep pemadanan ataupun prinsip pemadanan atau matching principle ya. Yang kedua konsep cash basis ya. Ini perusahaan yang menggunakan konsep cash basis ya. Ini maksudnya adalah bahwa pendapatan dan beban ini dilaporkan dalam laporan laba rugi pada periode ketika kas diterima atau dikeluarkan. Jadi kalau kita menerima pendapatan di tahun ini, kita mengeluarkan kas di tahun ini ya, maka kita wajib melaporkannya di tahun ini juga ya. Berikutnya tujuan. Apa sih tujuannya? Kenapa kok harus disusun jurnal penyesuaiannya? Seperti itu ya. Jadi ada 3 tujuan ya. Yang pertama, untuk memisahkan akun-akun yang sifatnya masih campuran ya. Jadi biasanya ada akun real ya, ada akun nominal ya, dia bersatu. Jadi harus kita pisahkan. Jadi mana yang akun real, mana yang akun nominal. Mengenai komponen akun real, akun nominal ini sudah kita jelaskan pada pertemuan sebelumnya ya. Yang kedua, agar pada akhir periode akun-akun real khususnya aset dan liabilitas di dalam neraca ini menunjukkan jumlah yang sebenarnya ya. Yang ketiga, agar pada akhir periode akun-akun nominal
yaitu akun pendapatan dan akun beban, ini menunjukkan jumlah uang yang benar-benar menjadi pendapatan dan beban dalam periode yang bersangkutan, ya. Inilah 3 tujuan sehingga dibuat ataupun disusun jurnal penyesuaian, ya. Untuk perusahaan, ya, yang menggunakan konsep akrual basis, ini akan selalu memerlukan penyesuaian. Kenapa? Kok harus menggunakan penyesuaian? Nah, kan seperti itu, Nak. Jadi ini ada beberapa alasannya, ya. Alasan yang pertama, perhatikan sini, Nak. Ada beberapa beban tidak dicatat secara harian, ya. Ada beberapa beban yang tidak dicatat secara harian. Jadi misalnya apa? Nah, contohnya di sini adalah bunga bank misalnya, ataupun biaya listrik, ya, biaya telepon, seperti itu. Yang kedua, ada beberapa pendapatan ya dan beban yang direalisasi dengan berlalunya waktu dan bukan transaksi yang terjadi secara khusus, ya. Artinya sini kejadiannya sudah lewat, ya. Yang ketiga, adanya beban atau pendapatan yang mungkin belum dicatat, ya. Belum dicatat, mungkin kita lupa atau bagaimana, ya. Nah, jadi dengan 3 alasan ini, maka kita wajib menggunakan, ya, wajib membuat jurnal penyesuaian, ya. Materi berikutnya, penyusunan jurnal penyesuaian. Di sini kita akan bahas bagaimana menyusun jurnal penyesuaian. Jadi sebelum kita masuk ke ilustrasi, ada baiknya kita pahami dulu akun-akun apa saja yang memerlukan penyesuaian, ya. Yang pertama, beban dibayar di muka, ya. Jadi yang masuk kategori ini contohnya adalah perlengkapan, ya, asuransi dibayar di muka, sewa dibayar di muka, iklan dibayar di muka, ya. Jadi yang seperti ini wajib, ya, kita buat jurnal penyesuaiannya. Jadi beban dibayar di muka di sini adalah beban yang pada awal pendapatan, pada awal pembayaran ini dicatat dalam aset. Tapi seiring dengan berjalannya waktu, aset tersebut berubah menjadi beban, ya. Aset tersebut berubah menjadi beban. Ibu kasih contoh, ya. Kita membeli perlengkapan. Pada saat kita membeli perlengkapan tadi kan aset bagi kita, ya, aset harta bagi kita. Tapi beriring, ya, berjalannya waktu, ya, seiring berjalannya waktu, perlengkapan tadi kan sudah kita pakai, ya, otomatis nilainya akan berkurang, ya. Jadi perlengkapan yang sudah kita pakai tadi itu sudah menjadi beban, bukan aset lagi, ya. Yang terpakai akan menjadi beban dan sisanya itu masih menjadi aset kita bagi perusahaan, ya, Nak, ya. Yang kedua, pendapatan diterima di muka. Ini merupakan pendapatan yang pada awalnya dicatat sebagai ke dalam kewajiban. Ibu ulangi lagi, merupakan pendapatan yang pada awalnya dicatat ke dalam kewajiban. Hal ini disebabkan karena pendapatan telah diterima di muka ini, ya, sedangkan jasa maupun barangnya belum diterima, belum diberikan, ya. Ibu ulangi lagi, hal ini disebabkan karena pendapatan telah diterima di muka, sedangkan jasa maupun barangnya belum diberikan, ya. Kita sudah menerima, tetapi barang ataupun jasanya belum diberikan. Nah, itu maksudnya. Nah, kita kasih contoh. Misalnya kita menyelesaikan pekerjaan, ya. Misalnya laundry, ya. Nah, jadi si konsumen tadi langsung bayar, sementara jasanya belum diterimanya, bajunya belum siap gitu. Nah, sementara dia sudah bayar ke kita. Jadi seperti ini kita harus catat pendapatan yang diterima di muka, ya, karena si konsumen belum menerima, ya, karena itu contoh sederhananya. Yang ketiga, akrual pendapatan.
merupakan pendapatan yang dihasilkan, ya, ibu ulangi lagi, merupakan pendapatan yang telah dihasilkan tetapi belum dicatat dalam akun pendapatan, ya. Contohnya, imbalan atas jasa yang telah diselesaikan oleh seorang perias pengantin, ya. Dia sudah menyelesaikan jasanya tetapi belum ditagih ke pelanggan, ya, yang telah menggunakan jasanya tadi, ya. Nah, itu contohnya. Yang keempat, akrual beban, ya. Ini beban yang telah terjadi tetapi belum dicatat dalam akun beban. Contohnya utang gaji, ya. Utang gaji yang belum dibayarkan pada akhir periode akuntansi, ya. Beban gaji yang merupakan beban yang dibayarkan setelah digunakan, ya. Yang kelima, beban penyusutan. Contohnya adalah penyusutan aktiva tetap, ya. Baik dia gedung, baik dia mesin, baik dia peralatan, ya, baik dia kendaraan, itu setiap akhir periode harus disusutkan, ya. Nah, jadi inilah 5 akun yang memerlukan penyusutan pada setiap akhir periode. Ibu harap bisa dipahami ya, nak, ya. Untuk lebih memahaminya, berikut ilustrasi soal, ya, penyusunan jurnal penyesuaian, ya. Ini data penyesuaiannya. Nomor 1, pada akhir Juli dihitung nilai perlengkapan laundry yang masih bersisa Rp3.200.000. Kalau ada kalimat bersisa, maka kita harus cari dulu perlengkapan yang sudah terpakai. Perlengkapan yang sudah terpakai. Jadi perlengkapan yang terpakai tadi itulah yang menjadi beban bagi perusahaan, ya. Jadi jangan masukkan angkanya ini langsung. Kita harus kurangkan dulu dari jumlah perlengkapan awal, ya. Lihat neraca saldonya, lihat nilai perlengkapan sebelumnya, kemudian kurangkan dengan sisanya ini, yang 3.200.000 ini, ya. Nah, hasilnya itulah yang sudah menjadi beban, enak, ya. Nanti akan kita bahas. Yang kedua, beban sewa yang digunakan untuk membayar sewa tempat, ya, selama 6 bulan dan telah digunakan selama 1 bulan. Jadi yang sudah menjadi beban yang 1 bulan ini, enak, ya. Kita akan cari nanti berapa jumlahnya. Kemudian yang ketiga, beban gaji karyawan yang belum dibayarkan hingga 31 Desember sebesar 250. Nah, kalau ini kita langsung aja jurnal nanti. Jadi kita nggak perlu mencari angka mana yang sudah menjadi beban, ya. Karena ini adalah beban gaji, ya, utang gaji, enak, ya. Yang keempat, penyusutan peralatan laundry, ya. Jadi sudah diketahui disusutkan sebesar Rp400.000, ya. Jadi lihat di sini jurnalnya, nak. Perhatikan jurnalnya. Untuk transaksi 1, kita debit beban perlengkapan laundry, ya. Debit beban perlengkapan laundry pada perlengkapan laundry. Jumlahnya Rp800.000. Nah, bingung ya, nak, ya. Dari mana angkanya? Kok 800.000? Kan begitu. Caranya, nak, ibu bilang tadi, lihat dulu neraca saldonya. Ya, kita lihat sini neraca saldo. Ya, ini neraca saldo perlengkapan laundry Rp4.000.000, ya. Perlengkapan laundry Rp4.000.000. Jadi kita cari yang sudah terpakai. Yang terpakai berarti 4 juta dikurang sisanya tadi 3.200.000, ya. Terlihat, ya. Jadi nanti kita hitung di sini 4 juta karena, ya, kita
Jadi nanti kita kurangkan, berarti nanti 4 juta ya, dikurang 3.200.000 ya. Maka kita peroleh 800.000 ya. Maka nanti kita akan debit ya beban perlengkapan pada perlengkapan senilai 800.000 rupiah. Lihat di sini jurnalnya nak ya. Ya 800.000 ya kan nak, dari situ jalannya. Jadi kita lihat neraca saldonya, lihat saldo awalnya baru kurangkan. Dengan catatan lihat kalimatnya. Kalau kalimatnya yang masih bersisa, tapi kalau kalimatnya perlengkapan yang terpakai 3.200.000, kita nggak perlu mengurang-urangnya lagi, langsung aja kita catat ke dalam jurnal debit beban perlengkapan laundry pada perlengkapan laundry sebesar 3.200.000 rupiah. Nah ya, jadi perhatikan kalimatnya ya. Yang kedua, sewa dibayar di muka. Kreditnya beban sewa sebesar 5 juta rupiah. Nah, jadi ini kita lihat di neraca saldonya, kita punya, lihat di sini nak, bentar ya nak ya. Mana soalnya tadi? Beban sewa digunakan selama, ini dia. Beban sewa, kita lihat neraca saldo kita. Kita beban sewa kita 6 juta. 6 juta untuk 6 bulan ya. 6 juta untuk 6 bulan. Berarti 1 bulannya itu 1 juta rupiah yang sudah terpakai dan telah digunakan selama 1 bulan ya. Nah, maka jurnal penyesuaiannya di sini kita debit sewa dibayar di muka pada beban sewa sebesar 5 juta rupiah ya. Nah, jadi sewa dibayar di muka pada beban sewa sebesar 5 juta rupiah. Jadi yang 1 bulan ya, yang lihat di sini ya. Nah, tinggal 1 bulan lagi yang belum ya anak kan. Makanya di sini kita hitung yang 5 bulannya tadi ya. Nah, 5 kali 1 juta, 5 juta rupiah ya. Ini jurnalnya. Baru yang ketiga, kita debit beban penyusutan peralatan laundry pada akumulasi penyusutan peralatan laundry. Ini langsung angkanya aja nak, debit 400.000, kreditnya juga 400.000. Jadi harus balance. Antara debit dan kredit itu harus balance, harus seimbang ya. Nah, karena kita menganut pencatatan double entry. Kalau double entry, sisi debit, sisi kredit itu harus seimbang, harus sama angkanya. Yang keempat, beban gaji ya, maaf ya nak ya. Yang keempat, beban gaji ya. Kita akan debit beban gaji pada hutang gaji ya, sebesar 250.000 rupiah ya. Sebesar 250.000 rupiah ya. Inilah nak jurnal penyesuaiannya ya. Ibu harap bisa dipahami ya. Tidaknya sulit ya, sangat mudah ya. Dari transaksi 1, 2, 3, 4. Ini masih contoh yang sederhana. Kita ambil ya nak ya. Selanjutnya ya, ini neraca saldonya ya. Neraca saldo ya sebelum penyesuaian tadi ya nak ya. Dari sini kita ambil ya. Nah, setelah selesai ini ya, ini sebenarnya sebelum penyesuaian ini sudah ada, ini neraca awal kita di awal Desember ya. Nah, setelah itu baru kita catat ke buku besar setelah penyesuaian. Nah,
Jadi neraca buku besar setelah penyesuaiannya bisa kita lihat di sini nak. Ya, ini dia. Untuk memposting ibu nggak ajarkan lagi karena sudah ibu ajarkan di pertemuan sebelumnya ya, di KD 3.9 bagaimana cara mempostingnya. Jadi satu akun satu buku besarnya. Jadi pindahkanlah akun-akun yang ada di neraca saldo tadi ya, ini pindahkan semua akunnya ya, jangan lupa catat nomor akunnya sesuai dengan posisinya ya, debit kredit sesuai dengan posisinya ya nak ya. Udah, setelah kita posting ke dalam buku besar ya, baik dia neraca saldo harus dimulai dari neraca saldo, baru JUP jurnal umum penyesuaian ya. Setelah kita posting, langkah selanjutnya kita susun neraca saldo setelah penyesuaian ya, neraca saldo setelah penyesuaian ya. Caranya bagaimana? Caranya sangat mudah ya nak ya, cara sangat mudah. Kita lihat buku besarnya tadi, buka kembali buku besar, lihat angka terakhir yang ada di setiap buku besar nih, yang merah-merah ini ya, yang merah-merah ini semua sesuai dengan posisinya nak ya. Kalau dia di debit, kalau di kredit ya. Pindahkan ya. Inilah hasilnya nantinya ya. Jadi ibu rasa hanya ini yang bisa ibu sampaikan ya nak ya. Semoga bisa dipahami ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.